Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada Bapak dosen, Bapak Saluki yang saya hormati, di sini saya akan menyampaikan sebuah materi dari materi yang telah Bapak sampaikan, yaitu kami memilih materi komponen utama sistem komputer. Jadi pada dasarnya komputer itu ada dua komponen utama. Yaitu hardware dan software. Hardware itu adalah bisa dibilang sebagai perangkat keras. Hardware itu bisa dibilang sebagai perangkat keras, sedangkan software itu adalah perangkat lunak. Nah, sedangkan yang meliputi hardware itu apa saja? Yaitu hardware itu diantaranya yaitu adalah CPU, RAM, storage, input atau output device. Seperti di dalam makalah ini, yaitu CPU mempunyai arti Central Processing Unit, sedangkan RAM itu adalah memori untuk menjalankan aplikasi. Storage atau hard drive atau SSD, hard disk kalau zaman sekarang menggunakan SSD atau M.2, itu adalah tempat penyimpanan dari file. Kemudian input device itu ya seperti mouse, seperti yang lain-lain. Kemudian output device itu seperti misal ada komputer dikasih headset, itu output device. Kemudian motherboard itu terletak di dalam CPU. Terus yang terakhir yaitu power supply itu untuk mensuplai tenaga, mensuplai listrik untuk menjalankan komputer tersebut. Nah, ini adalah perangkat keras atau hardware. Perangkat keras itu cirinya itu perangkat yang ada bentuknya gitu, hardware. Sedangkan kita akan membahas satu-satu, yaitu yang pertama yaitu CPU, Central Processing Unit. Apa itu CPU? CPU adalah otak dari komputer yang bertanggung jawab atas pemrosesan data. Itu adalah CPU. Kemudian melakukan instruksi-instruksi dasar seperti aritmatika, logika, dan kontrol. Terus CPU tadi terdiri dari unit kontrol yang mengarahkan aliran data dalam sistem dan unit aritmatika atau logika yang melakukan operasi matematika dan logika. Itu adalah CPU, Central Processing Unit. Bisa dikatakan CPU ini adalah otak, ibarat manusia itu adalah otak dari komputer, itu adalah CPU. Otaknya dari komputer itu adalah CPU. Maka komputer tadi itu jelek atau bagusnya itu berdasarkan CPU. Kalau CPU-nya itu kelas tinggi, ya berarti komputer tersebut bagus. Kalau CPU-nya itu kelas rendah, ya berarti jelek. Kemudian yang kedua yaitu RAM atau memori. RAM mempunyai kepanjangan Random Access Memory, adalah tempat penyimpanan sementara untuk data dan instruksi yang sedang digunakan oleh CPU. Nah, ini namanya RAM, atau bisa jadi RAM itu untuk menjalankan aplikasi, tempat penyimpanan ketika menjalankan sebuah aplikasi.
Artinya apa? RAM ini adalah penyimpanan yang tidak permanen. Penyimpanan yang tidak permanen. Ketika aplikasi tersebut tidak digunakan lagi, maka penyimpanan yang ada di RAM akan berkurang. Ya, gitu. Itu adalah RAM. RAM juga bisa disebut sebagai data. Data dalam RAM dapat diakses secara ASIC yang memungkinkan CPU untuk dengan cepat mengambil dan menyimpan informasi. RAM bersifat volatil, yang berarti data akan hilang ketika komputer dimatikan. Nah, itu seperti yang saya bilang tadi bahwa RAM itu adalah penyimpanan sementara. Artinya ketika sudah aplikasi sudah tidak digunakan atau komputernya sudah dimatikan, maka memori yang ada di RAM nanti akan hilang. Itu RAM seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu adalah storage. Storage itu macam-macam ya. Hard disk, hard drive atau SSD. Nah, ini storage itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang lemot, ada yang biasa-biasa saja, ada yang cepat sekali, ada yang lebih cepat. Seperti hard disk itu terkenal lemot karena menggunakan teknologi yang jadul. Yang agak lumayan cepat yaitu SSD. SSD itu agak lumayan cepat, bisa dikatakan cepat. Kemudian yang paling cepat lagi yaitu adalah M.2 SATA. Nah, apa itu storage atau storage? Storage adalah tempat penyimpanan permanen untuk program, data, dan sistem operasi. Itu adalah storage. Penyimpanan permanen ini ada kebalikan dari memori RAM. Kalau RAM tadi itu adalah penyimpanan sementara yang mana ketika komputer dimatikan atau aplikasi tidak digunakan maka penyimpanan akan hilang. Tapi kalau storage itu penyimpanan yang permanen. Artinya ketika data disimpan dalam storage itu akan ada selama tidak dihapus, kecuali kalau storage-nya rusak. Hard drive atau HDD menggunakan piringan magnetis berputar untuk menyimpan data. Itu kalau zaman dulu namanya disket atau enggak apa itu, kalau enggak salah itu. Solid State Drive atau SSD menggunakan sirkuit terintegrasi untuk penyimpanan data yang memberikan kecepatan akses yang lebih cepat dari pada HDD. Jadi bedanya SSD dengan HDD, kalau HDD itu penyimpanannya itu menggunakan piringan. Jadi ketika piringannya rusak ya udah, itu yang menjadi rawan dalam penggunaan HDD atau hard disk itu karena ada piringan itu. Ketika rusak ya berarti memori hilang, penyimpanan hilang. Tapi kalau apa itu SSD atau M.2 SATA itu menggunakan chip, jadi lumayan awet, harganya juga lebih mahal. Kemudian input device itu meliputi apa saja? Banyak sekali input device. Artinya apa? Device tambahan yang dimasukkan kepada komputer itu namanya input device. Input device adalah perangkat-perangkat yang digunakan untuk memasukkan data dan instruksi ke dalam komputer. Contoh input device yaitu keyboard, mouse, touchpad, mikrofon, terus apa itu trackball, joystick, touch panel, barcode reader, itu masih banyak sekali itu. Artinya apa? Device yang berfungsi untuk memasukkan data dari luar ke dalam komputer. Scan itu juga bisa. Alat scan itu juga bisa. Itu namanya input device. Kemudian yang nomor 5 adalah output device. Output device itu apa? Output device itu untuk
Output device adalah perangkat-perangkat yang digunakan untuk menampilkan atau memvisualisasikan hasil dari pemrosesan komputer. Itu alat untuk menampilkan atau memvisualisasikan proses-proses yang dihasilkan di dalam komputer. Contoh input device yaitu monitor. Input device itu contoh monitor, kemudian printer. Monitor itu kan untuk menampilkan apa yang ada di dalam komputer, misal gambar apa, misal apa yang tulisan apa itu nanti bisa tampil di monitor gitu. Kemudian printer itu kalau berhubungan dengan pengetikan atau apa itu menggunakan printer. Kemudian speaker untuk menampilkan suara, headphone, terus proyektor itu juga bisa. Proyektor itu juga bisa termasuk output device. Artinya apa? Data atau file atau apa yang ada di dalam komputer itu kok ingin divisualisasikan dalam bentuk fisik, nah itu lewat output device ini. Kemudian motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit utama tempat semua komponen utama komputer terhubung, yaitu adalah motherboard. Jadi tempatnya CPU juga di sini, di motherboard inilah semua sirkuit yang vital, yang kompleks dalam komputer itu ya ada di motherboard ini. Ibaratnya ini otaknya, rangkaian kepala dari sebuah komputer itu adalah motherboard ini. Jadi tanpa motherboard nggak bisa hidup. Seperti hanya manusia tanpa kepala nggak bisa hidup. Lah CPU itu otaknya, gitu loh. Memiliki slot untuk memasang CPU, RAM, kartu grafis, dan kartu ekspansi lainnya. Nah, di dalam motherboard itu banyak sekali soket-soket atau slot-slot untuk memasang RAM, untuk memasang storage, itu masih banyak lagi. Ingin memvisualisasikan data yang ada dalam komputer juga lewat motherboard sini. Ingin menyolokkan print, ingin menyambungkan print juga lewat motherboard. Ingin menyambungkan mouse juga lewat motherboard. Menyediakan jalur komunikasi antar semua komponen dengan sistem komputer. Jadi jalur dari input device dan output device itu semua nanti jalurnya lewat motherboard ini. Jalurnya lewat motherboard. Karena yang menjadi pokok dari komputer ya motherboard ini. Kemudian power supply. Power supply itu bisa disingkat PSU, yaitu adalah komponen yang menyediakan daya listrik yang diperlukan oleh semua komponen komputer. Mengubah daya AC dari sumber listrik menjadi daya DC yang digunakan oleh komputer, yaitu mengubah listrik rumahan, mengubah listrik AC yang ada di rumah kemudian menjadi listrik DC untuk digunakan dalam komputer itu lewat power supply atau PSU. Nah, ini dari beberapa pembahasan tentang hardware atau perangkat keras. Kemudian yang kedua yaitu software. Software itu artinya perangkat lunak. Perangkat lunak bisa jadi program yang ada di dalam komputer. Nah, software itu apa saja? Namanya sistem operasi, meliputi sistem operasi, terus kemudian aplikasi dan perangkat-perangkat lunak lainnya. Nah, software atau perangkat lunak merupakan kumpulan instruksi-instruksi yang digunakan oleh komputer untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Ada beberapa jenis perangkat lunak termasuk sistem operasi, aplikasi, dan perangkat lunak lainnya. Contoh mudah yaitu aplikasi, misal Microsoft Word itu termasuk aplikasi. Kemudian
apa itu Photoshop itu juga termasuk aplikasi, itu juga termasuk perangkat lunak. Kalau sistem operasi itu misal Windows 6 atau Windows 7, Windows 8, Windows 11, Windows 10 itu namanya sistem operasi. Perangkat lunak memiliki peran penting dalam operasi sehari-hari komputer dan perangkat elektronik lainnya. Tanpa perangkat lunak, komputer hanya akan menjadi sekumpulan perangkat keras tanpa kemampuan untuk menjalankan tugas-tugas yang kompleks. Jadi ibaratnya manusia, hardware itu adalah tubuh, kemudian software itu adalah nyawa. Jadi manusia tanpa nyawa juga tidak bisa apa-apa. Sama dengan komputer, kalau hanya terdiri dari perangkat keras hardware tanpa ada software juga tidak bisa digunakan untuk apa-apa. Jadi software ini apa itu, kalau makhluk, ibaratnya makhluk itu adalah nyawanya. Software itu adalah nyawanya. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengelola semua sumber daya komputer dan menyediakan antarmuka antara pengguna dan perangkat keras. Itu adalah sistem operasi. Jadi untuk menjalankan apa itu sebagai jembatan antara pengguna dengan perangkat keras itu adalah menggunakan sistem operasi. Contoh sistem operasi yang populer termasuk Windows itu yang umum, kemudian Mac OS jadi untuk pengguna MacBook atau produk-produk dari Apple, kemudian Linux itu sudah jadul, kemudian Android ini sekarang sudah merambah kemana-mana, di HP ada, di komputer ada, di TV pun bahkan sekarang ada. Fungsi utama sistem operasi meliputi pengelolaan memori, manajemen file, pengaturan akses penggunaan, dan penjadwalan tugas. Itu beberapa sistem fungsi dari sistem operasi. Sebenarnya banyak sekali sistem fungsi dari sistem operasi. Terus yang selanjutnya itu software atau aplikasi. Ibaratnya itu gini loh, sistem operasi itu rumah ya, rumah di dalam komputer. Kemudian isi rumah itu apa? Nah, isi rumah itu adalah software ini. Software itu adalah aplikasi, adalah perangkat lunak yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas spesifik sesuai dengan kebutuhan pengguna. Aplikasi dapat berupa perangkat lunak produktivitas seperti pengolahan kata, spreadsheet, presentasi, atau perangkat lunak hiburan seperti permainan, pemutar musik, atau aplikasi sosial media lain-lain. Itu aplikasi WA, kemudian pemutar musik, kemudian game itu juga termasuk aplikasi atau software. Kemudian aplikasi untuk yang, jadi aplikasi itu banyak sekali. Aplikasi yang sangat bermanfaat, ada juga aplikasi yang tidak berfaedah, juga ada sampai seperti itu. Aplikasi permainan, aplikasi untuk menunjang produktivitas seseorang, itu juga ada. Misal orang tersebut itu suka sekali menggambar, maka pakai aplikasi yang untuk menggambar, itu juga ada. Itu sangat banyak sekali. Aplikasi dikembangkan menggunakan berbagai bahasa pemrograman dan framework tergantung pada platform yang dituju. Kemudian perangkat lunak lainnya, selain sistem operasi dan aplikasi, ada banyak jenis perangkat lunak lainnya yang memiliki fungsi khusus sesuai kebutuhan. Contoh perangkat lunak lainnya termasuk perangkat lunak pengembangan atau IDE, atau perangkat lunak keamanan, atau perangkat lunak desain grafis, atau perangkat lunak basis data, atau perangkat lunak pengelolaan proyek, dan banyak lagi. Itu kalau ibaratnya sudah tingkat lanjut ini ya. Kalau hanya sebatas
eh, pemula itu ya untuk sosial media, untuk pengolahan data, untuk presentasi itu sudah apa itu? Sudah lebih dari cukup. Kalau perangkat lunak lainnya itu misal pengembangan IDE, terus apa itu pengelola keamanan, nah itu sudah tingkat lanjut itu. Perangkat lunak ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dalam berbagai bidang dan industri. Bisa disimpulkan dari keterangan di atas tadi, apa itu bisa diambil kesimpulan hardware dan software. Hardware adalah perangkat keras. Hardware adalah bagian fisik dari sebuah komputer atau sistem elektronik. Kemudian ini termasuk semua komponen yang dapat dilihat, disentuh, dan diraba secara spesifik seperti CPU, RAM, hard drive, keyboard, mouse, monitor, dan sebagainya. Perangkat keras bertanggung jawab atas eksekusi instruksi-instruksi yang diberikan oleh perangkat lunak dan menyimpan serta memanipulasi data. Itu hardware. Kalau software adalah serangkaian instruksi yang diberikan kepada komputer untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Ini tidak memiliki bentuk fisik dan tidak bisa dilihat atau disentuh secara langsung. Perangkat lunak ada dalam bentuk kode atau program yang dieksekusi oleh perangkat keras. Perangkat lunak mencakup sistem operasi, aplikasi, dan berbagai program lain yang digunakan untuk melakukan fungsi-fungsi spesifik seperti pengolahan data, penghitungan spreadsheet, dan desain grafis, dan sebagainya. Itu tadi pemaparan tentang tema komponen utama dari sistem komputer. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.